Kita berdiri di persimpangan jalan. Masa depan bumi dan generasi mendatang bergantung pada pilihan kita hari ini. Indonesia dengan segala kekayaan alamnya menghadapi tantangan triple planetary crisis, perubahan iklim yang tak terhindarkan, hilangnya keanekaragaman hayati yang mengkhawatirkan, dan polusi yang merusak kualitas hidup. Jawabannya, sebuah transformasi fundamental, transisi energi. Sebuah perjalanan panjang dan terjal menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Saya, Jenny Nopiantri, dalam Insight Transparansi Internasional Indonesia. Komitmen Indonesia sangat jelas, mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Target antara pun ambisius, meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025. Pembangkit listrik negara sebagai garda terdepan menargetkan penambahan kapasitas pembangkit EBT hingga 20.923 MW di tahun 2030. Dukungan internasional pun mengalir melalui Just Energy Transition Partnership dengan investasi lebih dari 21 miliar US dollar. Ini adalah momentum besar, sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Namun perjalanan ini tidaklah mulus. Di balik optimisme tersembunyi, tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah resiko korupsi yang mengintai setiap proyek besar. Laporan dari Transparansi Internasional Indonesia secara gamblang memetakan kerawanan korupsi dalam pengembangan energi terbarukan. Sektor ini dengan investasi triliunan rupiah sangat rentan terhadap praktik-praktik haram seperti suap, nepotisme, dan kolusi. Akar masalahnya sebagian terletak pada sistem perizinan yang rumit dan tidak efisien. Bayangkan, satu proyek EBT harus melewati berbagai tindakan birokrasi. Libatkan banyak kementerian, pemerintah daerah, hingga pembangkit listrik negara. Proses yang panjang dan berbelit ini menciptakan celah besar untuk praktik pungli dan pemerasan. Catatan kelam menunjukkan setidaknya 6 kasus korupsi telah terjadi di sektor EBT antara tahun 2013 hingga 2020 dengan modus operandi yang beragam mulai dari pengaturan tender hingga proyek fiktif. Selain itu, konflik kepentingan antara pejabat publik dan pihak swasta menjadi perhatian serius. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan penetapan wilayah usaha seringkali menimbulkan pertanyaan. Siapa sebenarnya yang diuntungkan? Untuk mengatasinya, kita membutuhkan regulasi anti korupsi yang kuat, penegakan hukum yang tegas terhadap benturan kepentingan, dan transparansi yang menyeluruh dalam setiap tahapan proyek. Lebih jauh lagi, laporan penangguh cuan transisi energi menyoroti adanya potensi oligarki dalam bisnis transisi energi, khususnya dalam rantai pasok biomasa untuk co-firing PLTU. Terindikasi kuat dominasi oleh konglomerasi kehutanan besar dan pengusaha dengan kedekatan politik. Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengandalkan batu bara kini juga menjadi pemasok utama biomasa kayu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah transisi energi ini benar-benar inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik atau justru menjadi lahan baru bagi segelintir elit untuk mengakumulasi kekayaan? Isu lahan menjadi krusial di sini. Meskipun Presiden sebelumnya sempat mencabut ratusan izin konsesi hutan yang tidak aktif, implementasinya di lapangan justru memunculkan kekhawatiran baru, seperti penebangan hutan skala besar oleh perusahaan yang izinnya dicabut. Contohnya, kasus PT Permata Nusa Mandiri yang terafiliasi dengan Saling Group, atau PT Muara Sungai Landak yang terkait Sinarmas Group, yang justru melakukan pembukaan hutan alam dan gambut di tengah komitmen berkelanjutan. Ini mengidentifikasi adanya potensi greenwashing atau pemanfaatan narasi energi hijau untuk kepentingan bisnis yang merusak lingkungan.
Kebutuhan biomasa untuk co-firing PLTU diperkirakan mencapai jutaan hektar. Bandingkan dengan alokasi lahan tanaman energi baru yang masih terbatas. Sejarah mencatat sebagian besar lahan hutan tanaman industri berasal dari deforestasi. Apakah pola ini akan terulang atas nama energi bersih? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Target pembangkit listrik negara melakukan co-firing biomasa di ratusan unit PLTU hingga tahun 2025 adalah langkah yang signifikan. Namun, kita perlu memastikan bahwa sumber biomasa yang digunakan benar-benar berkelanjutan dan tidak mengorbankan hutan alam serta hak-hak masyarakat lokal. Transisi energi adalah sebuah keniscayaan, sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik lagi bagi Indonesia dan bumi. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan dan potensi distorsi di dalamnya. Kita harus memastikan bahwa transisi ini bukan hanya tentang mengganti sumber energi, tetapi juga tentang keadilan, transparansi, dan berkelanjutan.